Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kalian anak-anak ibu dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu berdoa agar segala aktivitas dan mimpi kalian menjadi nyata. Anakku, sekilas kalian lihat gambar slide menunjukkan kehidupan modern yang luar biasa, penuh dengan gedung tinggi dan dengan cahaya lampu yang berkilau. Nah, kira-kira apa ya hubungan materi kita hari ini dengan gambar slide tersebut? Ayo kita kupas tuntas materi Cinta Bahasa Indonesia kali ini. Anakku, kehidupan modern tadi merupakan salah satu cerminan nyata sebuah bangunan mewah, sebuah perusahaan besar yang terwujud berkat sebuah rencana. Dalam dunia bisnis, tentunya segala sesuatu dilakukan dengan rencana. Rencana itulah yang akan berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu proposal. Namun, proposal yang akan kita ulas tidak mendalami dunia bisnis, hanya proposal kegiatan dan proposal penelitian. Sebelum lanjut, kalian perlu mengetahui bahwa tujuan pembelajaran materi proposal ini antara lain: pertama, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dalam proposal kegiatan atau proposal penelitian. Kemudian, menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal. Setelah memahami tujuan pembelajaran tadi, kita masuk ke pengertian proposal. Proposal yaitu usulan rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan. Ada beberapa sumber pengertian proposal yang lain. Menurut KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian di lapangan maupun penelitian di perpustakaan. Pengertian proposal dari sudut pandang ilmiah yang lainnya yaitu rancangan dari suatu usulan sebuah penelitian yang kemudian akan dilaksanakan oleh peneliti terhadap bahan penelitiannya. Selanjutnya adalah tujuan proposal. Semua hal yang kita buat pasti memiliki tujuan. Nah, tidak jauh berbeda dengan proposal. Proposal memiliki tujuan. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan persetujuan atau izin suatu riset atau penelitian. Yang kedua, untuk melakukan tender atau lelang pada proyek-proyek pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, untuk melakukan penawaran kerjasama bisnis. Proposal dibuat oleh pemilik bisnis untuk diajukan pada pihak investor agar mau mendanai bisnis yang akan atau sedang dijalankan dengan sistem dan pembagian hasil tertentu. Kemudian tujuan yang kelima tentunya untuk mendapatkan dukungan dana dalam bentuk pendanaan sebuah kegiatan, misalnya kegiatan hari ulang tahun madrasah ataupun perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Setelah adanya tujuan proposal, kita mengenal fungsi proposal. Jadi ada beberapa fungsi proposal. Yang pertama, di bidang usaha atau bisnis, proposal berfungsi sebagai gambaran dan proyeksi dalam mendirikan suatu usaha. Kemudian dalam suatu proyek, proposal berfungsi sebagai dasar melakukan tender, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, di bidang penelitian umum, proposal berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian
yang berhubungan dengan sosial budaya, agama, ekonomi, dan bidang lainnya. Kemudian yang keempat, fungsi proposal yaitu untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan yang mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya perayaan, seminar, pelatihan, dan yang lainnya. Setelah itu kita masuk ke jenis proposal. Nah, untuk jenis-jenis proposal, seiring dengan fungsi dan tujuan proposal tadi, maka proposal dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu proposal kegiatan, yang kedua proposal bisnis, yang ketiga proposal penelitian, dan yang terakhir adalah proposal proyek. Untuk proposal kegiatan, itu melakukan suatu kegiatan. Jadi, isi proposal kegiatan merupakan pengajuan rencana kegiatan, baik yang sifatnya individu maupun kelompok, misalnya pentas seni dan budaya. Seringkali proposal kegiatan ini sekaligus untuk mengajukan permohonan dana dari pihak tertentu, dan sebagai kompensasi, penyelenggara kegiatan akan menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi donatur, misalnya space iklan. Untuk yang kedua yaitu proposal bisnis, merupakan proposal yang berhubungan dengan dunia bisnis, baik perseorangan maupun kelompok. Contohnya, proposal pendirian suatu usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, proposal penelitian. Proposal ini tentu sering kita lihat, umumnya digunakan pada bidang akademisi. Contohnya, proposal untuk membuat skripsi, tesis, dan yang lainnya. Proposal ini dibuat sebagai pengajuan kegiatan penelitian. Yang keempat adalah proposal proyek, yaitu proposal yang dipakai pada dunia bisnis, di mana isi proposal tersebut tentang rangkaian rencana kegiatan. Contohnya adalah proposal proyek pembangunan. Nah, anakku, setelah kalian memahami jenis proposal tadi, kita akan mengupas lebih dalam tentang unsur proposal atau sistematika proposal. Di sini kalian lihat, jadi unsur proposal itu memiliki perbedaan sesuai dengan jenisnya. Kita nanti akan mendalami proposal penelitian dan proposal kegiatan. Jadi silakan kalian simak sistematikanya secara lengkap yang tertera pada slide ini. Untuk pembahasan secara detail, nanti kita akan ulas pada pertemuan selanjutnya saat praktik merancang sebuah proposal. Tahap selanjutnya yaitu informasi dalam proposal harus tepat. Diharapkan melalui proposal, pembaca nantinya mendapatkan informasi penting mengenai isi proposal, di antaranya tentang latar belakang pentingnya pelaksanaan kegiatan, kemudian informasi tentang jenis metodologi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian tentang pihak yang menjadi sasaran kegiatan, tentang target iuran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir tentunya informasi tentang jadwal serta biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan. Dalam menyusun sebuah proposal, harus tetap memperhatikan aturan kebahasaan yang baku dalam bahasa Indonesia. Aturan mendasar terkait dengan hal-hal berikut.
Yang pertama, kata istilah. Kemudian dalam proposal diatur kata kerja verba material. Kemudian ada aturan penulisan judul, kalimat perincian, kata keakanan, dan makna denotatif. Kita akan ulas selengkapnya pada slide berikutnya. Untuk penjelasan kata istilah, yaitu mengandung arti kata yang digunakan pada bidang tertentu. Kata istilah ditemukan pada bidang tertentu dan tidak ditemukan pada bidang lainnya. Misalnya pada bidang agama ada kata halal, kata wakaf. Kemudian bidang ekonomi ada kata laba, kwitansi. Bidang biologi ada mamalia dan omnivora. Nah, itu contoh kata-kata tersebut tidak akan kita temui. Misalnya bidang agama, kata-katanya masuk ke ekonomi, itu tidak akan ditemukan. Kata-kata itulah yang dinamakan dengan kata istilah. Aturan kebahasaan selanjutnya terletak pada kata kerja material atau verba material, yaitu sebuah kata yang mengungkapkan sebuah tindakan. Contoh, membaca, mendokumentasikan, dan lain-lain. Sedangkan kata kerja tingkah laku atau verba tingkah laku yaitu kata kerja yang mengungkapkan perbuatan yang tidak menunjukkan perbuatan fisik. Misalnya, mengungkapkan, mengamati, dan yang lainnya. Hal selanjutnya yang perlu kalian dalami tentang kebahasaan yaitu mengenai kalimat perincian, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Bisa juga sebagai contoh berikut, ada beberapa kata-kata hubung yang merupakan penanda-penanda perincian. Silakan kalian cermati slide ini. Selanjutnya, aspek kebahasaan lain yang perlu kalian pahami yaitu tentang kata keakanan, yaitu mengandung arti kata yang menunjukkan sesuatu yang akan dilakukan. Ini terdapat di bahasa proposal sering kita temukan. Contohnya, kata akan, diharapkan, direncanakan. Misalnya sudah jelas tertulis di sini, yaitu kegiatan ini direncanakan berjalan 3 hari. Jadi kata itu mengungkapkan makna bahwa sesuatu itu masih akan dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu tentang makna denotatif. Jadi diharapkan dalam sebuah proposal makna yang keluar dalam kalimat yang kita buat itu bersifat denotatif, yaitu tampil sesuai apa adanya, sesuai hasil observasi, dan menunjukkan langsung pada acuan dasarnya. Jadi tidak memiliki makna ambigu lagi. Hal kebahasaan penting yang terakhir di dunia proposal yaitu masalah penulisan judul. Kalian harus memperhatikan betul setiap huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital. Jika penulisan judul yang kalian tuliskan itu memiliki atau menggunakan format huruf campuran. Misalnya pada contoh judul proposal kegiatan acara HUT MAN 1 Jembrana. Di sana terlihat jelas. Jadi setiap awal katanya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian menggunakan huruf kecil untuk preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Kata preposisi
itu kata lainnya adalah kata depan, konjungsi kata hubung, dan interjeksi misalnya kata-kata seru, ungkapan isi hati. Contohnya kata wah, kata oh, dan kata yang lainnya. Kemudian kalian perhatikan juga jika judul yang kalian buat itu menggunakan kata ulang, yaitu ada aturannya. Jika kata ulang secara utuh, maka dituliskan huruf kapital. Namun, jika kata ulang tersebut berimbuhan, maka yang berhuruf kapital hanya kata yang pertama saja. Sebagai contoh, kata jalan-jalan dan kata berjalan-jalan pada slide di sini. Baik anak ibu semua, demikian kupas tuntas kita kali ini seputar dunia proposal, yaitu mulai dari isi proposal, informasi, sistematika, dan kebahasaannya. Semoga bisa kalian pahami. Kita bertemu kembali pada kupas tuntas proposal selanjutnya tentang merancang proposal. Tetap semangat walau belajar di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.